Oke, kembali lagi bersama dengan Mat Edu tadi, kuliah online bersama dengan Adi Satria Audiens ya. Kita lanjutkan kajian terkait dengan kalkulus integral, di mana kali ini nanti kita akan mengkaji terkait dengan aplikasi integral di berbagai ilmu pengetahuan. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Karena like, comment, and subscribe itu gratis. Oke, kali ini kita akan mengkaji terkait dengan berbagai permasalahan di bidang ekonomi yang nantinya bisa kita selesaikan menggunakan integral. Penerapan integral tak tentu yaitu untuk mencari persamaan fungsi total dari variabel ekonomi apabila persamaan fungsi marginalnya diketahui. Karena fungsi marginal pada dasarnya merupakan turunan dari fungsi total, maka dengan proses sebaliknya atau integrasi dapat dicari fungsi asal dari fungsi turunan atau fungsi total itu sendiri. Berikut adalah beberapa penerapan integral tak tentu dalam bidang ekonomi. Yang pertama, untuk mencari fungsi biaya. Biaya total atau total cost atau TC itu adalah integral dari biaya marginal atau marginal cost, di mana F Q itu sama dengan integral F besar Q itu sama dengan integral F kecil Q dQ, dan biaya rata-ratanya atau AC-nya itu adalah AC itu sama dengan TC per TQ. Selanjutnya, fungsi penerimaan. Penerimaan total atau total revenue adalah integral dari penerimaan marginal atau marginal revenue, di mana F besar Q itu sama dengan integral F kecil Q dQ, atau TR itu sama dengan integral MR dQ. Yang selanjutnya kita punya fungsi produksi atau produk total itu sama dengan, itu merupakan Q itu sama dengan FL, di mana Q itu adalah output atau quantity product, dan L itu adalah input atau labor atau tenaga kerja. Produk marginalnya atau MP itu sama dengan Q aksen, yang sama dengan DQ per DL atau sama dengan F aksen L. Sehingga akan kita peroleh nilai produk totalnya itu adalah integral dari produk marginal, di mana P itu sama dengan integral MPL DL atau sama dengan integral F aksen DL. Yang selanjutnya, fungsi pendapatan dan fungsi produksi dari marginal revenue product of labor. MRPL adalah mengandung arti bahwa untuk setiap penambahan input tenaga kerja sebanyak L orang akan menyebabkan penambahan pendapatan sebanyak F satuan, dan sebaliknya. Secara rumus didefinisikan sebagai diferensial berantai antara fungsi pendapatan dan fungsi produksi dari tenaga kerja sebagai berikut, di mana MRPL itu sama dengan AR per AL itu sama dengan AR per AQ dikalikan dengan AQ per AL, atau integral MPRL DL itu sama dengan integral MR dQ dikalikan dengan integral MP DL. Fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Dalam ekonomi makro, konsumsi atau C dan tabungan atau S atau saving dinyatakan adalah fungsional terhadap pendapatan nasional atau Y, di mana C itu sama dengan FY itu sama dengan A ditambah BY, kemudian MPC itu adalah C aksen atau do C per do Y itu sama dengan F aksen Y itu sama dengan B atau turunan dari nilai C atau turunan dari fungsi C, S itu sama dengan GY atau sama dengan min A ditambah dengan 1 min B. MPS itu adalah X aksen atau sama dengan do S per do Y atau sama dengan G aksen Y itu sama dengan 1 min B atau turunan dari S. Ini harus ada Y-nya ya harusnya. Atau Y itu sama dengan C plus S. Nah, C tadi itu adalah A plus BY, dan S itu tadi adalah min A ditambah 1 min BY, sehingga nanti kita bernilai Y itu adalah MPC ditambah MPS sama dengan 1. Berdasarkan kaidah integrasi, konsumsi adalah integral dari MPC dan tabungan adalah integral dari MPS. Ada beberapa kasus. Yang pertama, untuk K sama dengan A atau autonomous consumption atau konsumsi otonom menunjukkan besarnya konsumsi nasional pada saat pendapatan nasional sebesar 0. Yang kedua,
K sama dengan A atau sama dengan autonom saving atau tabungan otonom menunjukkan besarnya tabungan nasional pada saat pendapatan sebesar 0. MPC atau Marginal Propensity to Consume itu merupakan perbandingan antara besarnya perubahan konsumsi atau delta C dengan perubahan nasional atau delta Y yang mengakibatkan adanya perubahan konsumsi tersebut. Yang keempat, MPS atau Marginal Propensity to Saving itu merupakan perbandingan antara besarnya perubahan saving atau delta X dengan perubahan pendapatan negara atau delta Y yang mengakibatkan adanya perubahan konsumsi tersebut. Secara kurang lebih nanti akan kita peroleh beberapa kasus sebagai berikut terkait dengan MPC, di mana MPC itu berada di antara setengah sampai dengan 1. Untuk MPC kurang dari 1 menunjukkan sebagian besar penggunaan tambahan pendapatan digunakan untuk menambah besarnya konsumsi, sedangkan sisanya yaitu sejumlah kecil merupakan tambahan tabungan. Yang kedua, untuk MPC lebih dari setengah menunjukkan bahwa lebih dari 50% pendapatan yang diperoleh digunakan untuk konsumsi. MPC selalu positif karena jika pendapatan naik maka konsumsi juga akan naik. Oke, benar juga. Nah, ini adalah interpretasi terkait dengan grafik pada surplus konsumen dan surplus produsen yang akan kita kaji setelah ini. Di mana surplus konsumen itu adalah area di atas harga P aksen dan di bawah kurva permintaan, dan surplus produsen adalah area di bawah harga atau P aksen dan di atas kurva penawaran. Jadi ini yang surplus konsumen, ini yang surplus produsen. Surplus konsumen dan surplus produsen. Yang pertama akan kita kaji terkait dengan surplus konsumen terlebih dahulu. Mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh konsumen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar suatu barang. Fungsi permintaannya adalah P sama dengan FQ, menunjukkan suatu barang yang akan dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Jika tingkat harga pasar adalah PE, maka bagi konsumen tertentu yang sebetulnya mampu dan bersedia membayar dengan harga lebih tinggi dari PE, hal tersebut akan menjadi keuntungan baginya, sebab ia cukup membayar harga tadi sebesar harga PE. Keuntungan lebih inilah yang oleh Alfred Marshall disebut sebagai surplus konsumen. Secara geometri, besarnya surplus konsumen ditunjukkan oleh luas daerah di bawah kurva permintaan, tetapi di atas tingkat harga pasar, di mana CS itu sama dengan integral FQ DQ dikurangi dengan QPE, QE, untuk 0 CS itu sama dengan integral FQ DQ dari 0 sama dengan QE dikurangi QE dikalikan dengan PE. Jadi ini diintegralkan dulu, baru dikurangi dengan QE, PE. Dalam hal fungsi permintaan berbentuk P sama dengan FQ, maka bisa kita tuliskan CS itu sama dengan integral FPDP dari PE sampai dengan P aksen. Jika dalam hal fungsi permintaan berbentuk Q sama dengan FP, P aksen adalah nilai P untuk Q sama dengan 0, atau penggal kurva permintaan pada sumbu harga. Dengan demikian akan kita peroleh nilai CS itu sama dengan integral FQ DQ dari 0 sama dengan QE dikurangi dengan QE PE itu sama dengan CS yang merupakan sama dengan integral FPDP dari PE sampai P aksen untuk dikalikan dengan SL. Integral FPDP dari PE sampai dengan P aksen. Selanjutnya kita kaji terkait dengan surplus produsen atau producer surplus yang mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh produsen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar suatu barang yang ditawarkannya. Fungsi permintaan P sama dengan FQ menunjukkan jumlah barang yang akan dijual oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Jika tingkat harga pasar adalah PE, maka produsen tertentu yang sebetulnya bersedia menjual dengan harga lebih rendah dari PE
Hal tersebut menjadi keuntungan baginya, sebab ia kini dapat menjual barangnya dengan harga PE yang lebih tinggi dari harga jual yang direncanakan. Keuntungan lebih inilah yang disebut sebagai surplus produsen, dan secara geometri, besar surplus produsen ditunjukkan oleh luas daerah di atas kurva penawaran, tetapi di bawah tingkat harga asalnya. Atau PS itu sama dengan QEPE dikurangi integral FQ/DQ dari 0 sampai dengan QE. Dalam hal fungsi permintaan berbentuk P sama dengan FQ atau PS sama dengan integral FP/dP dari PE sama dengan P aksen, maka dapat kita tulis PS itu sama dengan QEPE dikurangi dengan integral FQ/DQ dari 0 sampai dengan QE, itu akan sama dengan integral FP/dP dari PE sampai dengan P aksen. Nah, ini saya punya beberapa contoh terkait dengan permasalahan di bidang ekonomi. Diketahui suatu perusahaan memiliki fungsi biaya marginalnya atau MC itu sama dengan 12 Q dikurangi 9 Q kuadrat. Ini tipe. Ini kita buat. Maka carilah fungsi biaya total dan biaya rata-rata di mana C atau konstantanya adalah sebesar 4. Kita peroleh nilai TC itu adalah integral MC dQ atau integral 12Q dikurangi Q kuadrat dQ, nanti akan sama dengan 6Q kuadrat dikurangi 3Q pangkat 3 plus C. Untuk C sama dengan 4, nanti akan kita peroleh nilai TC-nya adalah 6Q kuadrat dikurangi 3Q kuadrat plus 4, dan nilai AC-nya itu merupakan TC dibagi dengan Q, itu adalah 6Q dikurangi 3Q kuadrat plus 4 per Q. Jadi berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka dapat diketahui bahwa fungsi totalnya atau TC-nya itu adalah 6Q kuadrat dikurangi dengan 3Q pangkat 3 plus 4, dan fungsi biaya rata-ratanya itu adalah AC yang sama dengan TC per Q itu sama dengan 6Q dikurangi 3Q kuadrat plus 4 per Q. Yang selanjutnya kita diminta mencari kita punya biaya marginal yang ditunjukkan oleh MC sama dengan, ini juga kuadrat ya. MC sama dengan 150 dikurangi 180 Q ditambah 10 Q kuadrat. Biaya tetapnya adalah 134, karena diminta mencari fungsi biaya total, fungsi biaya rata-rata, dan fungsi biaya variabelnya. Berarti TC, AC, dan VC. Nilai C-nya atau TC-nya itu adalah integral MC dQ atau sama dengan integral 150 dikurangi 80 Q ditambah 10 Q kuadrat dQ itu sama dengan 150 Q kurangi 40 Q kuadrat ditambah, tipe lagi 10 per 3 Q pangkat 3 plus K, dengan K adalah konstanta integrasinya. Selanjutnya nanti akan kita peroleh bila Q sama dengan 0, kita substitusikan pada fungsi TC yang sama dengan FQ, maka akan diperoleh biaya tetapnya atau FC-nya adalah FC sama dengan 130. FC sama dengan 150 kali 0 ditambah 40 kali 0 kuadrat, ini kurangi ya harusnya ya, ditambah 10 per 3 0 pangkat 3 plus K, maka nilai K-nya itu akan sama dengan nilai FC yaitu 134. Jadi fungsi biaya totalnya atau TC-nya itu adalah 150 Q dikurangi 40 Q kuadrat ditambah 10 per 3 Q pangkat 3 plus 134. Kemudian kita diminta mencari AC-nya yaitu TC dibagi dengan Q, itu sama dengan 150 dikurangi, ini masih tipe lagi, 150 dikurangi 40 Q
ditambah 10 per 3Q pangkat 3 ditambah 134 per Q. Selanjutnya fungsi biaya variabelnya VC itu adalah TC dikurangi FC. Tadi TC-nya adalah 150Q dikurangi 40Q kuadrat ditambah 10 per 3Q pangkat 3 plus 134. Kemudian FC-nya tadi adalah 134, sehingga nanti akan kita peroleh nilai VC-nya itu adalah 150Q dikurangi 40Q kuadrat ditambah 10 per 3Q pangkat 3. Oh, mohon maaf, ini masih banyak tipenya ya. Nah, untuk tantangan, kalian bisa menyelesaikan masalah berikut. Silakan dibaca sendiri. Fungsinya adalah MR sama dengan FI sama dengan min 0,08Q plus 20. Kalian diminta mencari hitungan tambahan atau kenaikan penjualan total bila kuantitas TV yang dijual meningkat dari 50 menjadi 100 unit. Nah, ini menggunakan integral tentu. Kalian bisa mendiskusikan hasil jawaban tantangan kalian melalui WhatsApp group yang sudah kita miliki. Dan untuk penugasannya, nah, silakan kalian mencari aplikasi integral dari berbagai bidang ilmu lainnya selain di bidang ekonomi dan kalian selesaikan dengan benar. Pengumpulan tugas nanti bisa kalian cek melalui Elena dan juga datanya. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar di bawah. Jika tidak, saya cukupkan. Terima kasih. Tetap stay at home dan kuliah online bersama dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.